Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari yang saya hormati, Ketua Musalla Al-Azhar, Bapak pejabat pemerintah, Bapak RT yang saya hormati, semua para jamaah yang hadir pada malam hari ini, Ibu Haji yang saya hormati. Alhamdulillah, setelah Idul Fitri ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bersama, berjumpa kembali di pengajian rutin setiap malam Sabtu ini. Jamaah enggak ada yang berkurang ya? Masih utuh ya? Alhamdulillah. Pak Wakil mana ada? Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduk seperti ini di rumah Allah seperti ini, Allah turunkan keberkahan rahmat bagi kita. Amin amin Allahumma amin. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para jemaah sekalian, pada malam hari ini saya akan berbicara, menyampaikan materi berkaitan dengan cinta. Cinta itu susah untuk didefinisikan, ya Pak ya. Untuk didefinisikan cinta itu susah. Dan sampai sekarang, sampai ratusan, mungkin ribuan lagu berjudul cinta nggak selesai-selesai dibahas dari awal sampai akhir. Namun para jemaah sekalian, segala sesuatu yang didasari oleh cinta itu terasa indah. Terutama Waalaikumsalam. Iya, Den. Ya, benar Pak. Kok tempang pengajian ya. Ibu nang Jalan Cemara, deki tunggu ya. Sejam ki. Sekelangkong ya, assalamualaikum. Nyampe apa saya bicara tadi? Segala sesuatu yang didasari oleh cinta pasti terasa indah dan tidak ada tidak merasa lelah. Coba kita orang tua, sejak kita berkeluarga, bekerja, berangkat pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat, gak ingat panas, gak ingat hujan, itu kita lakukan. Kenapa Pak? Karena cinta anak dan istri. Nah, kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala didasari oleh cinta, pasti beribadah itu tidak akan terasa berat. Pasti ketika mendengar panggilan adzan itu bergegas, karena dipanggil oleh yang dicintai.
Coba sampean ketika dulu berpacaran, saling mencintai dengan pacar sampean, janjian di kuburan di Budi Dharma itu, sampean datang enggak? Datang kan, malah di sana lebih asik di kuburan itu. Enggak ada rintangan bagi orang yang mencintai. Mau jam 12 malam enggak takut gondruwo, enggak takut demit, enggak takut kuntilanak. Karena mau bertemu dengan yang dicintai. Begitu juga orang yang sudah cinta kepada Allah, ketika di keheningan malam, semua orang lelap tidur, dia bangun, dia berwudu, dia gelar sejadah, dia sujud, dia meneteskan air mata, mengadu semua permasalahannya kepada zat yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sampean Pak, kalau kita ini, kalau punya hobi, pasti kita ini punya hobi burung. Ya Allah, ya Rabbi, mandiin burung, bersihin tai burung. Kadang-kadang saya lihat itu ada di mana ya? Di daerah Towar sana. Punya burung perkutut tuh ada kalau 50. Setiap pagi ngerawat perkutut. Kenapa kok seperti itu? Karena hobi. Jadi kadang-kadang cinta itu juga menyakitkan. Bagaimana sakit kalau cinta itu menyakitkan? Ketika kita mencintai, ternyata yang dicintai tidak cinta kepada kita, bertepuk sebelah tangan. Namun ada cinta yang tak pernah tertolak. Cinta itu pasti terbalaskan. Yaitu dua. Pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau engkau datang kepadaku berjalan, aku akan datang berlari. Jika engkau mendekat kepadaku satu depa, aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Dan ketika engkau mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat satu jengkal. Allah tambah dekat, tambah membalas cinta hamba. Yang kedua adalah Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, pasti nanti akan dibela habis-habisan dengan syafaatnya. Yang saya akan sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tanda-tanda seseorang itu dicintai oleh Allah. Sab'u alamatin annallaha yuhibbuhu hatta walau kana ya'sih. 7 tanda bahwa seseorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kadang-kadang hamba itu bermaksiat kepada Allah, kadang-kadang tidak taat kepada Allah, tapi hamba itu dicintai. Yang pertama tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tarkut tam'i fid dunya waz-zuhdu fi aidin nas. Tarkut tam'i, tidak tamak. Tamak itu sudah menjadi bahasa Indonesia Pak ya. Tamak itu bahasa Arab, tomak. Tamak itu rakus. Apa rakus itu? Serakah. Gak pernah cukup dengan yang dimiliki. Bahkan dia sudah memiliki, ada orang lain memiliki yang orang lain punya, ingin yang dipunyai orang lain itu diambil dia. Kalau orang sudah tamak, punya sapi 9, udah bagus-bagus sapinya. Ada tetangganya punya sapi 1, dirayu supaya dijual sapinya yang 1 itu. Ini tamak.
Gak pernah merasa cukup, tidak pernah mensyukuri nikmat yang ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya tidak tamak dengan urusan dunia. Secukupnya saja merasa qanaah, mensyukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah. Terutama urusan harta dan rupa. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadhara ahadukum fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Kalau engkau melihat kepada orang lain tentang harta atau rupa, falyanzur, maka lihatlah ila man asfala minhu, kepada orang yang lebih rendah dari kita. Pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih dia kok kaya, kok saya enggak? Enggak selesai-selesai kalau ngurusin punya orang lain. Terupa, kenapa sih kok ganteng, kok saya enggak? Hidup ini enggak request, Pak. Ngerti request enggak? Enggak mesen. Jadi kita ini enggak mesen menjadi orang Indonesia. Enggak mesen kalau jadi orang Sunda, enggak mesen kalau jadi orang Jawa, enggak mesen kalau jadi orang Batak. Ini semuanya kehendak Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa request, kalau bisa pesan, saya maunya lahir di Mekah. Maunya jadi keluarga besar Raja Salman. Anaknya Raja Salman jadi pangeran. Kalau bisa pesan. Oh enggak bisa pesan, ya jadinya kayak gini. Ya sudah terima. Ya. Jadi kalau enggak mau nerima ya selamanya enggak pernah. Kalau enggak pernah bersyukur ruwet terus. Yang kedua, wazuhdu fi aidin nas, enggak pernah ngurusin yang dimiliki orang lain. Kan ada orang ngurusin orang lain. Tuh beli mobil, waduh, ruwet. Iri terus. Tahu saya biar beli mobil ya mah, kredit, ya biarin aja orang kredit, orang yang mampu. Kok kita yang ruwet? Dia maju usahanya sampai uangnya miliar gitu, saya tahu. Biar tuyul dia mah. Lihat aja kalau jalan begini tuh pagi-pagi. Jangan gini, apa tuh? Itu gendong tuyul dia. Orang udah usil, Pak. Nah, jadi orang yang dicintai, jadi ada seorang datang kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki sahabat itu bertanya, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepada saya sebuah amal, sebuah perbuatan apabila saya lakukan, aku ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, engkau pasti dicintai oleh Allah. Artinya zuhud, hidup ini tidak tamak, secukupnya saja. Urusan harta, urusan dunia. Artinya cukup, mau bangun rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau nikah cukup, tapi jangan nikah lagi, nggak ada selesainya. Mau nyekolahkan anak cukup, itu artinya zuhud. Nggak tamak. Artinya zuhud tidak makan kecuali yang halal.
gak mau yang haram. Artinya zuhud, dunia itu tidak dijadikan tujuan, akan tetapi dunia itu dijadikan sarana untuk sebagai alat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dunianya itu berupa harta, hartanya ditunaikan kewajibannya, dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan infaknya, dikeluarkan sedekahnya, diberikan kepada fakir miskin, kepada janda-janda, diberikan. Itu namanya zuhud. Bukan dunia jadi tujuan, akan tetapi tujuannya akhir. Iz wazhad fi ma indan nas amma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dengan yang dimiliki oleh orang lain, engkau pasti dicintai. Jangan dikit-dikit minta sama orang lain. Bedanya Allah sama manusia ini, Allah itu senang kalau diminta. Kalau enggak diminta, Allah itu marah. Ya Pak? Dianggap sombong orang yang enggak berdoa, enggak minta sama Allah. Tapi sebaliknya manusia itu kalau diminta melulu marah. Habis doyan rokok, tapi megang korek doang, nggak pernah bawa rokok. Sebatang dong, sebatang tiap hari begitu. Bosan nggak sampean? Beli kenapa? Cuman bawa korek, seneng ngerokok bawa korek doang, nggak pernah beli rokok. Yang dimintain pasti bosan. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zuhud urusan harta, urusan dunia, dan tidak usil dengan yang dimiliki manusia, pasti dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, as-sa'yu fi masalihil ibad wa qada'i hawaijihim. Tanda orang itu dicintai oleh Allah, selalu berusaha untuk maslahat orang lain. Jadi hidupnya itu tidak egois, tidak hanya untuk dirinya sendiri saja, bermanfaat untuk orang lain. Keberadaan kita ini, keberadaan diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Pasti setiap seseorang itu pasti mempunyai potensi untuk bermanfaat kepada orang lain. Apapun orang itu. Sekarang orang kaya yang paling bermanfaat kepada orang lain apanya? Hartanya. Kalau orang lain, orang kaya ngedoain terus sama orang, hartanya kayak petinju, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Jadi sesuai dengan kondisinya, Pak. Ada saudaranya datang pamit mau pulang, kan seenggak-enggaknya disangguin. Man, besok saya mau pulang kampung, mau pulang ke Jawa Barat, ke Bandung. Oh iya, mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan selamat dulu. Nggak pernah, oh ini ongkos, dikasih 500.000. Itu kalau kaya yang bermanfaat kepada saudaranya. Doa melulu, orang kaya ngedoain melulu. Memang doa bagus, tapi untuk orang kaya jangan begitu. Bisa bermanfaat ilmunya. Kalau punya ilmu ngajarin orang lah. Ilmu enggak punya, harta enggak punya, tenaga. Ada musola dibangun, ada musola enggak beres diberesin. Tenaganya berguna. Bermanfaat kepada orang lain. Ilmu enggak punya, duit enggak punya, tenaga enggak punya, mungkin pikirannya cemerlang. Oh, ini begini. Ada yang konslet, ada yang ribut, dia bisa menyelesaikan. Bermanfaat pikirannya. Pikiran enggak, tenaga enggak.
harta nggak punya, ilmu nggak punya, dukung, ngedukung, yang baik didukung. Takutnya duit nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga letoy, terus pikiran, sumbang pikiran juga enggak, ngedukung juga enggak, ngerecokin adanya. Ini yang paling repot. Datang-datang ke musola, oh ini catnya salah ini, oh begini. Ada nggak yang begini di sini? Cuman bisanya nyalain orang terus. Ah itu apa itu imam itu bacanya, padahal dia sendiri nggak bisa baca. Jadi yang kedua ini tanda seseorang dicintai oleh Allah itu paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Minimal bermanfaat ke keluarga, anak dan istri. Bermanfaat kepada anak dan istri, nilainya seorang ini tergantung manfaatnya kepada orang lain. Dia akan menjadi penting di keluarga itu kalau hanya bermanfaat bagi keluarganya. Ini kadang-kadang ada orang, Pak, sama istrinya aja sendiri pelit, yang tidur setiap kelonan sama istri setiap hari itu sama dia sendiri pelit. Ya Allah ya Rabbi. Keluarga 25 tahun, istrinya cuma dikasih belanjanya dijatah 5 tahun 50. Udah kawin 50 tahun baru naik 100. Ini 100 kalau sebajunya digosok mincong sedikit, ini enggak gena nih gosoknya nih, dikurangi belanjanya. Ya Allah ya Rabbi. Sudah 25 tahun keluarga, enggak pernah istrinya diajak makan ke restoran. Sekali-kali, Pak, ngumpulin duit aja anak istri itu makan di mana restoran. Minimal ke PLTU sana itu dekat Ancol, makan sana. Kalau enggak ke lapangan, sekali-kali kumpulin duit, enggak apa nyenengin istri. Istri enggak pernah diajak ke restoran sampean. Giliran ada janda aja sampean, ditraktir habis-habisan. Ada di sini yang begini. Ya Allah ya Rabbi. Sama keluarga sendiri gak berguna. Jadi berguna bagi keluarga, nilainya satu keluarga. Kayak Pak RT ini, nilainya satu RT kalau dia amanah, tanggung jawab, adil kepada warganya, bermanfaat satu keluarga, satu RT. Tambah besar lagi jadi Pak RW, manfaatnya satu RW. Dan doanya pemimpin nih adil. Ini kalau adil, mujarab, mantep ini doanya ini. Pemimpin yang adil. Ada yang istri 2, punya istri 2, adil, doanya mustajab. Pemimpin yang adil. Tapi kalau punya istri 2, gak adil dia. Giliran yang muda 5 hari, yang tua cuma 2 hari. Alasannya acara sana, alasan acara sini, miring nanti kalau mati dia. Hati-hati yang punya istri 2. Jadi yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Perhatikan hadis ini. Bukan orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak sujudnya, enggak. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak umrohnya, enggak. Bukan orang yang haji setiap tahun, enggak. Tapi orang yang paling bermanfaat
itu orang lain. Jadi pasti agama ini sosial, Pak. Sosial. Coba Islam aja. Islam yang terbaik itu Islam yang bagaimana? Asal muslimu, coba di dalam hadis, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang lain yang merasa aman daripada lisannya dan daripada perbuatannya. Jadi bertetangga merasa senang, menyenangkan orang lain, gak pernah bikin orang lain kesel, gak pernah bikin orang lain sumpah dengan keberadaannya. Kalau bertemu nyapa, senyum. Senyum gak usah dibeli, Pak. Cuman gitu sampean susah banget. Kadang-kadang ketemu dari mana? Dari barat. Mau kemana? Mau ke timur. Ya Allah, ya Rabbi, metutut terus. Islam yang sesungguhnya itu yang orang lain merasa aman dari perkataannya dan dari perbuatan. Coba ribut terus sama orang lain. Ada orang yang begitu, Pak. Setiap bertetangga berantem, urusan anak, urusan ini, ruwet bertetangga. Bukan Islam yang sebenarnya orang itu. Akhlak Islam. Yang paling diutamakan dalam Islam ini adalah akhlak. Jadi yang kedua, tanda orang yang cintai oleh Allah itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Yang ketiga, sampai 3 aja, ada 7, Pak. Sampai 3 aja dulu. Yang ketiga, at-taufiq lil amalis shalih qabla al-maut. Orang itu kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan di akhir hidupnya kepada perbuatan soleh dan dia mati dalam keadaan beramal soleh. Itu tanda orang itu dicintai oleh Allah. Walaupun dari sepanjang hidupnya sejak dia balik sampai uban, sampai umur 60, sampai punya cucu, gak ada kerjaan kecuali maksiat. Tapi di akhir hidupnya dia mendapat taufik dari Allah. Taufik itu menuju sesuai dengan kemauan Allah. Mendapatkan taufik dari Allah, dia beramal soleh, dia berbuat baik dan mati dalam keadaan baik. Itu namanya husnul khotimah. Makanya ada hadis, Pak, orang beramal dengan perbuatan ahli neraka, tapi kurang sejengkal dari kepada kematian, dia beramal dengan amal ahli surga. Surga. Tandanya orang itu dicintai oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali dikit-dikit kita mengecap orang ahli neraka. Itu neraka surga itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas menyimpang jangan diikuti. Kalau ada orang yang mengatakan haji itu tidak perlu ke Mekah, cukup ke Indramayu. Mana orang Indramayu? Ada di sini. Ya Allah, ya Rabbi, kok ada ini? Ini kesesatan apa? Lah ini kok dibiarkan semacam ini? Haji ke Indramayu. Namanya Syekh lagi. Namanya Syekh Panji Gumilang. Saya lebih setuju Syekh Puji. Syekh Puji itu cuma kasusnya dia nikah dengan Ulfa,
ulfah itu di bawah umur. Padahal ulfahnya mau, orang tuanya setuju. Kok dengan sibuknya HAM atas nama HAM pembela hak-hak anak. Hebat banget. Orang dianya mau, saya puji. Orang tuanya mensetujui, yang menikahkan orang tua dipisah. Ini ada syekh yang mengatakan haji ke Indramayu itu dibiarkan. Ini terlalu, Pak. Salamnya diajarkan. Apanya? Apesena salong aleheng apa ya Allah ya Rabb. Salam Yahudi itu. Dan begini kesesatan ini seakan-akan ada yang memelihara. Gak ngerti saya. Kayaknya itu pesantren terbesar sedunia, Pak. Mana ada pesantren luasnya 1.200 hektar. 1.200 hektar itu satu jangan-jangan satu kecamatan itu. Hebat kalau bangunannya, fisiknya hebat. Tapi isinya melenceng. Adzan, masa adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Orang-orang rasa. Kok itu kasihan anak-anak yang terdidik di sana. Gak ada saya adzannya orang India, adzannya orang Afrika, adzannya orang mana, gak ada yang begitu. Cuman ada di drama. Jadi yang ketiga adalah orang itu dicintai oleh Allah, pada akhir hidupnya ditunjukkan oleh Allah kepada amal soleh, dan dia mati dalam keadaan beramal soleh. Seperti kasus seorang Yahudi, orang Bani Israel, bajingan tengek, bukan hanya bajingan biasa, tengek, Pak. Kalau sudah tengek itu, Pak, curi, dosa mencuri, dosa berzina, dosa membunuh, dosa berjudi, semua dosa besar dia lakukan. Sampai orang yang dibunuh itu 98. Datang ke Kiai, Pak Kiai, kalau di sini Pak Kiai lah istilahnya. Pak Kiai, adakah pintu taubat bagi saya? Terbukakah pintu taubat bagi saya? Dia cerita perbuatannya, saya begini, dosa saya ini sudah sejak saya kecil sampai saat ini, pekerjaan saya hanya dosa. Orang yang saya bunuh saja sudah 98. Kata Kiai ini, sudah tertutup pintu taubat untuk kamu. Dosanya sudah keterlaluan. Kiai ini ngomong begini, dicekek juga mati. 99. Nanya lagi kepada yang terakhir ini, Kiai, masih terbuka ke pintu taubat? Kata Kiai ini, sebanyak apapun dosamu, andaikan dosamu itu dihitung seperti butiran pasir di lautan, andaikan disusun dosamu ini sampai langit yang ke-7, ke bawahnya sampai lapis bumi yang ke-7, dan kau datang kepada Allah sebelum pintu taubat tertutup, engkau bertaubat taubatan nasuha, taubatmu diterima, rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa hambanya, kata Kiai itu. Tapi kalau kamu bertobat jangan di kampung ini,
kampung ini lingkungannya enggak bagus. Kalau kamu bertaubat di kampung ini, pasti kamu akan nanti balik lagi. Kau pergi ke kampung sono, itu di situ orang-orang soleh. Kamu datang kepada ulama, kau belajar di sana dan bertaubat, kau pasti terus bertaubat. Akhirnya berangkatlah si bajingan ini, berangkat menuju kampung itu. Di pertengahan jalan meninggal dunia. Telah meninggal dunia, dua malaikat ribut, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Kata pencatat amal buruk, ini bagian saya, ini catatannya. Lihat, merah semua, dosa semua. Kata pencatat amal baik, ntar dulu. Ini orang Allah Maha mengetahui. Ini orang mau pergi ke kampung sana ini niatnya bertaubat. Mati dalam keadaan niat bertaubat. Akhirnya datang malaikat ketiga untuk menghakimi. Yang ribut dua malaikat ini. Begini saja. Sekarang ukur. Lebih jauh mana jarak dia berangkat dari kampung itu untuk dari kampung dia mau bertaubat, dan dari kampung tempat dia yang dituju. Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada kampung yang dituju untuk bertaubat. Min ahlil jannah. Ini tanda orang dicintai oleh Allah di akhir hayatnya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditunjukkan kepada amal soleh dan mati dalam keadaan beramal soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, ista'malahu, Allah menunjukkan. Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mengarahkan ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Nabi, yuwaffiquhu li'amalin salihin. Allah menunjukkan kepada amal saleh qoblal maut, sebelum mati. Summa yakbiduhu, kemudian Allah mencabut ruhnya dalam keadaan beramal soleh. Amin Allahumma amin. Mati dalam keadaan baca Quran. Kan ada Pak lagi baca Quran meninggal. Ada lagi sujud meninggal. Itu tanda seseorang kalau husnul khatimah. Pernah di dalam pengajian Al-Maghfurlah Kiai Safi'i Azami, pengajian, jemaah pengajian ngaji kayak gini. Ketika sudah selesai pengajian kelar, pada bangun, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, salaman dengan Pak Yai. Ada yang jender satu, dibangunin sama temannya, ngaji udah kelar, bangun. Udah nggak ada. Meninggal dunia dalam keadaan ngaji. Pas minggu depan ngaji lagi Pak, satu pun jamaah pengajian gak ada yang nyindir. Gak ada yang nyindir, takut mati. Dalam keadaan beramal baik. Yang ditakuti Pak, meninggal dalam keadaan maksiat. Lagi nongkrong di bar tanker sana, atau di Merkuri, atau di Jupiter sana, ya Pak, atau di Dinasti, atau di Valentine sana, atau di Bunaken sana ya.
di London, di Meksiko, di Batavia, sampean lagi joget, lagi nyawer di sana, mati. Ini yang ditakutin, su'ul khotimah. Jadi 3 saja Pak, tinggal 4 nanti pada pelajaran yang akan datang, bahwa tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, dan kita ini memang berharap kita ini cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Yang pertama, tidak rakus, tidak tamak terhadap dunia, dan tidak usil dengan milik orang lain. Yang kedua adalah orang yang selalu dirinya itu bermanfaat kepada orang lain, selalu memenuhi kebutuhan orang lain kalau orang butuh, selalu menyelesaikan urusan orang lain. Datangnya itu bikin suasana suasana sejuk, suasana ceria. Kan ada Pak, orang kalau sudah datang dari orang itu pendiam orang semua, males ya. Kadang-kadang orang kaya ngomongin duitnya melulu, saya punya villa di sana, saya bosen yang dengerin. Ada yang begitu? Ada. Gelangnya begini, padahal gelangnya itu yang belinya dilontar di bawah tangga itu. Jadi yang ketiga adalah orang itu ditunjukkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah kepada amal soleh di akhir hidupnya, sehingga dia meninggal dalam husnul khotimah. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Happy ending. You understand? Happy ending. Yes. Saya kira ini yang saya sampaikan para jamaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menceritakan tentang taubatan nasuha. Gimana kalau ada istilahnya zaman sekarang tuh taubat sambal? Maksiat, tobat, terus nggak ada umurnya. Itu gimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Maksudnya meninggalnya dalam keadaan apa? Kayak taubat sambal gitu ibaratnya, maksiat, tobat terus nggak ada umur. Beda sama taubatan nasuha gitu. Ya, begini. Jadi ada dosa itu yang harus ditaubati taubatan nasuha. Artinya dosa yang harus ditaubati taubatan nasuha itu adalah dosa-dosa besar. Seperti pekerjaannya mencuri, termasuk dosa besar kan? Berzina termasuk dosa besar. Apa saja dosa besar itu? Menjadi saksi palsu. Pokoknya kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha dengan 3 syarat, yaitu menyesal dan tidak mau balik lagi. Yang ketiga, yang pertama meninggalkan secara keseluruhan. Itu taubatan nasuha. Namun kalau dosa-dosa kecil itu dengan wudu hilang, dengan sholat hilang. Ini rahmat Allah kepada kita. Makanya para jamaah sekalian, rahmat Allah itu luar biasa kepada umat Muhammad. Setiap amal kita itu adalah sarana untuk menghapus dosa. Sholat itu diumpamakan oleh Nabi
Seperti orang mau masuk rumah, di depan rumahnya itu ada kali kecil, kali itu jernih. Setiap orang yang mau sholat masih ada dosa. Mungkin sampean ada cewek cantik, sampean pakai motor, pakai celana pendek, ceweknya begitu melulu. Yang tadinya mau ke Cemara sampai ke Cendrawasih sana, lupa karena dia dosa. Itu masih dosa biasa. Ketika sampean sadar, astagfirullah, sholat Allahu Akbar, rontok dosanya. Asar ada dosa lagi, maghrib diampuni. Kalau dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus ditaubati taubatan nasuha. Nah, tergantung. Sekarang orang itu meninggal dalam keadaan taubatan nasuha atau nanti meninggal dalam masih keadaan berbuat dosa. Kalau dalam keadaan bertaubat, rahmat Allah insyaallah diampuni dosa-dosanya. Yang penting kita kembali kepada Allah. Rahmat Allah itu maha luar biasa. Jangankan kita hanya berdosa biasa seperti Fir'aun. Fir'aun itu ketika tenggelam belum ditenggorokan, nafasnya masih biasa tenggelam. Dia manggil Musa, agisni ya Musa, agisni ya Musa, tolong aku ya Musa, tolong aku ya Musa. Enggak ditoleh oleh Nabi Musa, enggak ditolong oleh Nabi Musa sampai 70 kali. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, istaghasa bika Fir'aun sab'una marrah. Musa, Fir'aun meminta tolong kepada engkau sampai 70 kali, agisni, bantu aku, tolong aku. Engkau enggak menoleh Fir'aun, enggak nolong Fir'aun. Andaikan Fir'aun itu minta tolong kepada aku sekali saja, lau istaghasa bi marratan wahidatan faqat lawajadani qaribum mujib, kata Allah. Andaikan Fir'aun yang dosanya seperti sudah ngaku Tuhan itu, dia minta tolong ketika waktu dia mau tenggelam itu, minta tolong kepadaku, niscaya akan aku tolong dan dia aku jadikan min ahlil jannah. Itu rahmat Allah. Jadi para jemaah sekalian, jangan khawatir kalau sudah urusan dengan Allah. Taubat pasti diterima husnudzon dengan rahmat Allah. Yang repot kalau sama manusia. Nih, apalagi urusan materi, urusan utang. Kedoliman kita sama orang lain, kalau enggak minta maaf nanti ditagih tetap, Allah enggak ikut-ikut. Makanya harus diselesaikan. Diselesaikan selama di dunia, kalau masih bisa. Ada orang minta maaf. Makanya kata Imam Syafi'i, orang kalau dimintain maaf gak memaafkan setan dia. Allah Maha Pemaaf. Jadi selalu ada orang minta maaf, maafin. Tapi ada seseorang, Pak Ustadz, itu Pak Haji Abdul Karim itu setan Pak Ustadz. Kenapa? Saya minta maaf gak dimaafin. Oh begitu. Saya tak giliran tanya Pak Abdul Karim, kenapa dia minta maaf gak dimaafin? Lah ya Pak Ustadz, dia punya utang 5 juta, mau minta maaf aja maksudnya. Oh kalau begitu, yang iblis dia. Utang ya utang, minta maaf, selesaikan urusan materi baru minta maaf. Itu kalau manusia ruwetnya. Jadi kalau urusan dosa besar itu taubatan nasuha. Kalau urusan dosa kecil wudu selesai. Tapi jangan menganggap remeh.
dosa kecil terus. Meremehin jangan gitu loh. Istighfar ya. Kalau ngeremehin takut jadi besar. Cukup ya? Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah cinta kepada Nabi Muhammad dan Allah. Kalau kita kan mencintai keluarganya, sahabatnya, atau nabi-nabi lain, sama kan dengan mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, kan salah satu cinta Allah ada yang orang tidak serakah ya. Kalau kalian kita serakahnya dalam hal kebaikan bagaimana? Dia juga serakah dia mau ngambil sesuatu, tapi nanti butuhnya untuk orang lain gitu, untuk diberikan kepada orang lain. Nah, kalau yang ketiga, juhud itu kan menghindari hal yang haramnya. Hubungannya dengan darurat bagaimana? Dengan apa? Hubungan dengan yang darurat. Jadi haram-haram itu, tapi hubungannya yang darurat. Saya udah lapar nih, harus mencuri gitu loh. Jadi hubungan dengan yang darurat. Dia udah sebenarnya dia mencuri itu haram, tapi kan dia lapar dia harus mencuri, itu bagaimana? Darurat ya, hubungan dengan darurat. Yang keempat, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau orang itu dia bermanfaat tapi dia nggak mau tahu masa bodoh, bahkan dia berbuat sebaliknya. Bagaimana itu saudara? Orang itu dia bermanfaat loh, tapi dia masa bodoh, atau dia bahkan kebalikannya berbuat dosa lagi malah. Sebenarnya bermanfaat loh, tapi dia bakal berbuat dosa. Itu bagaimana? Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarganya, apakah sama? Tentu tidak sama. Cinta kepada Nabi itu karena dijamin syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi itu juga merupakan amal baik yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak seperti derajatnya cinta kepada Nabi. Karena kalau sudah Nabi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sahabatnya baik, tapi tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau memberikan manfaat kepada orang lain, tapi dengan cara dosa, dalam keadaan darurat? Ya. Iya, kalau serakah dalam kebaikan itu boleh, tapi yang penting jangan sampai gulu. Ada dalam agama itu ada istilah gulu. Gulu itu berlebihan. Apa saja kalau sudah berlebihan itu tidak boleh. Kecuali sholawat. Sholawat itu nggak ada batasnya. Ya. Jangan segala sesuatu berlebihan. Saya lihat orang merebut untuk menyium Hajar Aswad. Di menyium Hajar Aswad yang di Ka'bah. Kalau dalam keadaan haji seperti ini sampai seakan-akan mencelakakan dirinya, kayak saya kira nggak perlu kayak seperti itu. Mencium itu kalau dalam keadaan normal, tapi kalau keadaan sampai mencelakakan dirinya, sampai orang sudah sepuh masih mau mencium, saya kira tidak harus memaksakan berlebih-lebihan seperti itu. Nah, berlebih-lebihan dalam kebaikan itu juga tidak baik. Apalagi sejak saja kan sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir habis salat itu ada ukurannya 33 hulu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kalau mau memberikan manfaat kepada orang lain tapi dengan cara haram. Uang dapat mencuri umpamanya. Hah?
Hah? Terpaksa. Contohnya seperti apa? Ya, umpamanya ada orang kelaparan, kita nggak ada yang mau dikasih kepada dia. Dia kalau nggak makan mati, nggak apa-apa sampai nyuri untuk dia. Namanya darurat. Kalau sudah darurat, apa saja boleh. Makanya ada seorang yang mencuri, mau dipotong tangannya, tanya dulu, jangan main potong saja, kata Umar. Ini orang mencuri kenapa? Kalau mencuri karena lapar, jangan. Kalau mencuri kenyang dia mencuri, memang dia serakah, potong dia. Tapi kalau dalam keadaan lapar dia mencuri hanya untuk sesuap nasi, untuk bertahan hidup, jangan. Jangan yang sekarang yang mencuri kan siapa yang sambo itu? Nyurinya berapa itu? Tapi nggak jadi hukum mati, nggak jadi. Hah? Nggak jadi, gagal. Hah? 20 tahun nanti berkelakuan baik, ya kan? Udah jatuh hukuman mati tapi di apa namanya? Cukup ya? Ada apa? Oh, maksudnya? Ya tentu enggak dicintai, dibenci oleh Allah. Kan orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak manfaatnya. Kalau ada potensi untuk bermanfaat kok enggak bermanfaat, iya sebaliknya dibenci. Hah? Iya, orang kaya enggak pernah bersedekah. Hartanya disimpan rapat-rapat, enggak ada fungsinya hartanya. Orang saya bilang sama istri saja sayang, sama orang lain, apalagi sama keluarganya aja pelit, apalagi untuk orang lain. Nah, ini orang-orang yang dibenci oleh Allah namanya pelit. Pelit itu gak masuk surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al syakyan wa la mahruma. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.